Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perkembangan bahasa. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, salah satu tugas perkembangan anak yang harus diperhatikan orang tua adalah perkembangan bahasa, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap antara berbahasa dan berbicara adalah hal yang sama, padahal hal tersebut berbeda. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, maupun pantomim. Sedangkan berbicara sendiri adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk paling efektif untuk berkomunikasi dan yang paling penting serta paling banyak digunakan. Tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak. Yang pertama ada reflexive vocalization. Pada usia 0 sampai 3 minggu, bayi mengeluarkan suara tangisan berupa refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Yang kedua, ada babbling atau mengoceh. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi lapar atau ia merasa tidak nyaman, maka ia akan mengeluarkan suara tangisan. Yang ketiga, ada laling. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan, mulai terdengar suara-suara tetapi belum jelas. Kemudian yang keempat, ada ekolalia. Di tahap ini, pada saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar di lingkungannya. Kemudian tahap yang terakhir adalah true speech. Pada tahap ini, bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat ini, usia bayi sekitar 18 bulan atau bisa disebut dengan balita. Namun, pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Perkembangan bahasa yang pertama, yaitu perkembangan bahasa pada masa bayi. Menurut William Steam dan Clara Steam, perkembangan pada masa bayi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada masa permulaan stadium perwoko, sekitar 6 sampai 12 bulan. Masa ini disebut sebagai masa meraban, yaitu masa di mana mengeluarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak berarti. Dan pada masa ini juga bisa disebut sebagai pelatihan alat suara. Yang kedua adalah masa pertama atau bisa disebut sebagai stadium satu kata, berkisar sekitar 12 sampai 16 bulan. Pada masa ini, anak sudah bisa mengeluarkan atau mengucapkan kata seperti mama, papa, dan mamam, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada masa kedua, yaitu stadium nama, sekitar 16 sampai 24 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa setiap orang, setiap benda itu mempunyai nama. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak. Perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal, dan yang kedua yaitu perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak akhir. Perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal, yakni pada usia di bawah 3 tahun, memiliki perkembangan yang sangat pesat. Mereka sudah mampu merangkai 3-5 kata. Mereka juga memiliki semangat yang kuat dalam belajar berbicara. Hal ini disebabkan karena 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu belajar berbicara adalah sarana untuk melatih kemandirian, dan faktor yang kedua yaitu belajar berbicara adalah sarana untuk bersosialisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar berbicara. Yang pertama yaitu persiapan fisik, yang kedua yaitu persiapan mental, yang ketiga yaitu model yang baik untuk ditiru, yang keempat yaitu kesempatan untuk praktek, dan yang kelima yaitu motivasi. Kedua yaitu perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak akhir. Usia SD merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai pembendaharaan kata atau vocabulary. Perkembangan bahasa pada anak usia SD dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pada saat anak berusia 6 tahun. Pada saat usia 6 tahun, anak sudah memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan.
anak juga sudah mampu menyerap 20.000 sampai 24.000 kata. Mereka juga sudah mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya yaitu pada saat berusia 8 tahun. Pada saat berusia 8 tahun, mereka sudah mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya. Mereka juga sudah mampu mengemukakan ide pikirannya untuk berbicara. Selanjutnya, pada saat usia 10 tahun. Pada saat usia 10 tahun, anak sudah mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama. Anak juga sudah mampu memahami pembicaraan lawan bicaranya. Selanjutnya, pada saat berusia 12 tahun. Pada saat berusia 12 tahun, anak sudah mampu menguasai 50.000 kata. Anak juga sudah mampu berbahasa seperti layaknya orang dewasa. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa pada masa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang dan banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, juga pada lingkungan sekolah. Dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama dengan teman sebaya, remaja sering menggunakan bahasa spesifik yang sering kita kenal dengan bahasa gaul. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa remaja mengalami peningkatan pesat. Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih kompleks, serta pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek membawa dampak perkembangan bahasa pada remaja. Yang ketiga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ialah faktor penunjang. Faktor penunjang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Maka dari itu, orang tua harus memperhatikan kesehatan anaknya dengan cara memberikan ASI, makanan yang bergizi, dan juga memelihara kebersihan anak. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak pria. Yang ketiga adalah faktor kecerdasan. Anak dengan kecerdasan tinggi dalam belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Yang keempat adalah keadaan sosial ekonomi. Anak dari keluarga yang berekonomi tinggi akan lebih mudah menguasai bahasa dibandingkan anak dari keluarga ekonomi rendah. Yang kelima adalah dorongan. Semakin banyak dorongan untuk mengajarnya bicara, maka akan semakin awal mereka belajar berbicara dan semakin berkualitas bicaranya. Yang keenam adalah hubungan dengan teman sebaya. Semakin banyak hubungan dengan teman sebaya akan meningkatkan motivasi anak untuk berbicara dan berbahasa. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Misalnya ialah perkembangan bahasa di lingkungan pedesaan berbeda dengan perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan. Yang kedua ialah faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah kurangnya bimbingan. Yang kedua, kurangnya model pengajaran bahasa. Yang ketiga, kurangnya motivasi untuk berbicara. Yang keempat, kebiasaan anak dalam menonton TV. Yang kelima, kebiasaan anak bermain sendiri. Dan yang terakhir adalah lingkungan orang-orang di sekitar. Upaya dalam perkembangan bahasa. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kreativitas program belajar pada anak. Yang kedua, jangan mudah bosan dan lelah dalam membimbing anak. Yang ketiga, sering berkomunikasi dengan anak. Yang keempat, berbicara dan bercerita dengan anak. Yang kelima, memberikan pengajaran bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, hindari baby talk atau bahasa bayi. Yang ketujuh, memperkenalkan kata-kata baru setiap harinya. Dan yang terakhir adalah selalu memberi apresiasi setiap pembicaraan yang dilakukan oleh anak tersebut.